Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan Syamurabina, khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu alaika aidan an tu'addima nabiyika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udah ya kemarin ini ya. Oh, sekarang kita masuk kepada bab 9. Adabul manzili. Adab di rumah. Yajibu 'alal waladi ayyura'iyal adaba fi manzilihi bi ayyahtarima walidayhi wa ikhwanahi wa akhwatihi wa kullu man fil manzil wa la ya'mala syai'an yughdibu ahadan minhum wa la yu'anida akhahul kabira wa la yukhasima akhahu shaghir wa la yu'diyal khadimah wa idza la'iba binidham bi ghairi siyahin wala harakatin la taliqa bihi la siyama idza kana ahadun fil baiti na'iman aw maridan wa ayyuhafidu ala adawatil manzil fala yaksirul awani wala yughayyirul abwaba wala yufsidal asjar wa idza kana indahu hirun aw dajajun yuqaddimu lahu ta'am wa syarraba wala yu'dihi. Adabul manzil, adapun adab di rumah. Yajibu wajib alal walidi, atas seseorang ayyura'iya, agar memperhatikan al adaba, kepada adab etika fi manzilihi, ketika di dalam rumah. Bi ayyah tarima walidayhi, dengan sekiranya menghormati ia walidayhi, kepada kedua orang tuanya, wa ikhwanahi wa akhwatihi, dan kepada saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, wa akhwatihi, dan saudara perempuannya, wa kullu man fil manzili, dan kepada setiap-tiap orang yang ada di dalam rumah. Wala ya'mala syai'an yughdibu ahadan minhum, wala, dan tidak mengerjakan iaman syai'an, kepada sesuatu, yughdibu, yang dibenci, iaman ahadan, kepada salah satu, minhum, daripada mereka. Wala yu'anida akhahul kabiro, dan jangan membantah iaman akhahul kabiro, kepada saudara yang lebih besar. Wala yukhasima akhahu shaghir, dan jangan memusuhi kepada saudara yang lebih kecil. Wala yu'diyal khadima, dan jangan menyakiti pembantu. Wa idza la'iba binidham, dan apabila bermain, maka bermainlah dengan disiplin. Bighairi siyahin, dengan tanpa teriak-teriak, wala harokatin, dan tidak belagu, la taliqa bihi, dan yang tidak sesuai dengannya, la siyama idza kana hadun fil bait na'iman aw maridon, dan jangan sama saja, jangan ada seseorang, apabila ada seseorang di dalam rumah ketika tidur atau sakit.
Baiklah, sekarang kita masuk kepada bab yang 9, kajian kitab Akhlak lil Banin, yaitu tentang etika atau adab ketika ada di dalam rumah. Yajibu 'alal waladi ayyura'iyal adaba fi manzilihi. Wajib atas seorang anak ayyura'iyal adaba fi manzilihi, agar memperhatikan adabnya ketika di dalam rumah. Tuh, kalau Islam begitu, ketika di dalam rumah itu ada aturannya, ada adabnya, ada etikanya. Kenapa? Karena di dalam rumah itu mencangkup ada orang tua, ada saudara, ada paman, ada kakek, ada nenek. Kalau punya pembantu, ada pembantu, ada macam-macam, ada kucing, ada perabotan. Bener nggak, Wi? Iya. Nah, nanti apa saja akhlaknya ketika kita di dalam rumah. Bi ayyah tarima walidayhi. Nah, pertama, ketika kita ada di rumah, wajib atas kita menghormati kedua orang tua. Wajib. Kenapa? Karena orang tua itu ruhnya rumah. Ya, ya. Kalau disambung-sambungkan mah bau. Kenapa kita harus menghormati kepada kedua orang tua? Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? 9 bulan ibu kita mengandung. Bayangkan, tuh nggak bisa kebayang. Ya, we. 9 bulan dengan membawa-bawa kita di dalam perut, menjaga, merawat dengan penuh kasih sayang. Yang kita bahas itu, orang tua itu telah diberikan kasih sayang yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya senakal-nakalnya anak, sebadung-badungnya kita kepada orang tua, tetap orang tua mah sayang. Ya, ya, sayang orang tua mah kepada kita. Menurut kita doang, orang tua gue malu-maluin, masa gue diomelin di tempat rame. Menurut kita doang. Orang tua gue gitu amat ya, galak amat ya. Orang tua begitu amat ya. Tuh, cuman anak doang. Makanya ada istilah, seorang ibu sanggup mengurusi 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa mengurusi 1 ibu. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang seorang anak sepanjang sepanjang apa? Bener gak? Sepanjang jalan. Itu istilah. Benar itu. Bayangkan ketika kita dilahirkan dengan taruhannya nyawa oleh ibu. Ini kita berbicara ibu, belum bapak.
nyawa taruhannya itu antara hidup dan mati. Berapa ribu urat orang tua yang putus itu, demi seorang anak. Bayangkan, waduh. Tapi walaupun sesakit apapun, ketika kita keluar, alhamdulillah, rasa sakit dirasakan oleh ibu terobati dengan lahirnya kita. Belum selesai sampai di situ, menyusui, merawat, memandikan. Belum malam-malam lagi tidur nyenyak nangis. Aduh, pulang aja saya. Pulang saya, jangan di sini saya. Nangis. Dengan hati kasih sayang yang dalam tetap. Aduh, si ganteng bangun, padahal mengantuk orang tua itu. Aduh, nangis. Kenapa saya? Oh, pampasnya gede. Aduh, sayang mama. Ganti. Tuh, anak mama ganteng, anak mama cantik. Disayang. Iya wi. Ketika melihat kita sakit, orang tua itu kalau bisa, ya Allah, saya saja yang sakit, jangan anak saya kasihan. Tuh, orang tua mah sampai segitunya wi, rela mengorbankan nyawanya demi seorang anak. Makanya wajar bi ayah tarima walidayhi, kamu harus menghormati kedua orang tuamu. Itu harga mati ya. Kenapa? Karena anak tidak akan mengetahui kepada nikmat adanya orang tua kecuali dia sudah tidak ada. Jangan sampai kita baru sadar dengan nikmatnya ada kedua orang tua ketika beliau sudah tidak ada. Penyesalan yang luar biasa. Kangen panggilannya, kangen omelannya, kangen senyumnya, kangen. Kalau sudah tidak ada, tinggal rasa rindu yang lebih besar. Ya, Alwi mumpung masih ada. Jangan biarkan orang tuamu menunggu, tapi kamulah jemput orang tua itu. Tataplah mukanya, kalau bisa dipeluk. Jangan biarkan orang tua kita menunggu. Kita itu di mata orang tua tetap seorang kanak-kanak, seorang anak-anak. Segagah apapun, sesukses apapun, seorang anak-anak di mata orang tua. Ya Bu ya, makanya jangan merasa pintar di hadapan orang tua. Jangan merasa hebat. Jangan. Lepaskan dulu itu. Ada pangkat misalkan jenderal, lepaskan kalau di hadapan orang tua. Ustadz, kiai, lepaskan dulu jabatannya. Kita itu di hadapan orang tua sebagai kanak-kanak. Ya, jangan menggurui. Awas. Gitu.
Masya Allah, kalau ngebahas orang tua nggak kuat. Tuh, yang pertama kita harus menghormati. Kalau orang tua lagi duduk, kita jalan permisi sambil membungkuk. Nggak boleh kita duduk. Orang tua duduk di atas, kita di atas, jangan di bawah. Gitu. Apalagi kita di atas, orang tua di bawah. Waduh, nggak boleh. Ketika berbicara tidak boleh suara kita lebih keras daripada suara kedua orang tua. Apalagi membentak, nggak boleh, dosa. Ya, kalau disuruh harus taat, langsung lakukan. Kalau disuruh orang tua, jangan entar-entar. Gitu. Kalau lagi berbicara dengarkan sampai selesai. Nanti ada waktunya. Gitu. Boleh saya berbicara dulu, Mak? Gitu. Boleh saya bicara, Pak? Gitu. Ada etikanya. Jangan, salah, sok tahu mama, sok tahu bapak. Waduh, nggak boleh langsung motong aja, ya. Ada etikanya. Gitu. Dia terus yang lebih penting, doakan setiap sholat kita kedua orang tua. Robbi firli walidaya wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus di setiap sholat kita doakan, jangan putus. Insya Allah nanti keberkahannya kembali kepada kita. Gitu. Satu, ketika kita di rumah, pertama kita harus menghormati kedua orang tua. Yang kedua, wa ikhwanahi wa akhwatihi, menghormati saudara perempuan dan saudara laki-laki kita yang ada di dalam rumah. Harus kita hormati juga. Entah itu paman, entah itu kakek, saudara kandung. Ya, harus kita hormati. Nggak boleh kita panggil lu, gua lu, apa lu. Oh, pita aja lu. Lu ngadu-ngadu aja lu sama mama lu. Nah, nggak boleh. Ya, harus akur sama saudara. Itu karena prinsipnya ketika orang akan segan sama kita, keluarga, kalau keluarganya itu kompak, kitanya kompak sama saudara. Tapi orang akan berani kepada keluarga kita kalau kitanya enggak menjaga kerukunan di dalam rumah. Orang akan berani. Tapi kalau kita kompak dengan saudara, dalam artian sejalan, saling menghormati, insya Allah gak bakalan berani. Gitu, itu prinsip. Ya. Ini mau kalau sama saudara aja udah berantem mulu, aduh, susah. Yang ketiga, wala ya'mala syai'an yugdibu ahadan minhum, dan jangan kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Awas, ini adab ini. Sesuatu yang dibenci kita kerjakan, seperti males misalkan. Tidur mulu lo di rumahnya. Benci kan misalkan. Apa kayak jangan dilakukan. Itu adab. Ya. Misalkan kita di rumah nggak suka kita bergadang mulu kamu, jangan dilakukan. Gitu. Terus wala yu'anida akhuhul kabir, dan jangan membantah saudara yang lebih besar. Gak boleh, apalagi berantem, apalagi bertengkar. Mentang-mentang kita gede, saudara kita itu kecil, wah kita lawan, gak boleh. Harus menghormati, harus nurut, jangan membantah. Gitu. Tadi itu
ngeyel, melawan, itu nggak boleh. Wal yukhasima khusogir, dan jangan selalu menyakiti saudara sama yang kecil. Gitu, intinya harus rukun, nggak boleh. Kalau ada apa-apa dimusyawarahi gitu. Kalau ada orang tua ya bilang sama orang tua, begini gitu. Wala yu'diyal khadima wa laiba binadom, dan jangan menyakiti pembantu. Nggak boleh. Misalkan punya karyawan, wah kita jaili, itu nggak boleh itu. Wa laiba binidom, dan kalau bermainlah dengan disiplin. Ini mau kalau udah main aja, nggak inget pulang. Aduh. Kalau udah main HP, udah sampai pagi lagi. Hah? Bener nggak gue? Waduh, baru HP, belum lagi kenal sama perempuan. Waduh, bisa melupakan segalanya. Awas. Kita punya pacar biasanya ngelawan tuh sama orang tua. Hati-hati, pengalaman soalnya. Ya, nggak boleh gitu. Ingat, sekarang zaman itu sudah canggih. Kalau kata Kiai Haji Ade, kita mau cari apa aja di internet itu tinggal ngetik doang. Ya, udah canggih. Bahkan di luar kemampuan kita, lebih canggih teknologi. Bayangkan, kemampuan kita itu terukur. Kalau dibandingkan dengan teknologi, waduh, jauh kita. Tapi ada yang lebih berbahaya. Apa? Nilai hati kita acak-acakan. Apa? Iman kita. Kalau nggak ada dasar, pondasi iman, hancur manusia. Itu apa itu maksudnya? Di zaman sekarang yang serba canggih ini, kalau kita tidak punya iman, udah gimana kan? Bahaya aja, bahaya. Orang punya iman aja ke bawah. Oh, apalagi nggak punya iman. Hah? Menghalalkan segala cara. Naudzubillah. Dosa kecil ini, ya, cuman pegang doang. Tuh, nggak apa-apa kali, gitu. Bener nggak, Wi? Nggak sholat ini. Lama-kelama, aduh. Karena terbiasanya begitu, suka menyepelekan, ya begitu, susah dirubahnya gitu. Aduh, hati-hati. Tapi kalau kita punya dasar iman, ya iman, artinya ya keilmuan kita ditingkatkan, didalami lagi terhadap agama. Insya Allah sering-sering kumpul dengan orang-orang soleh, sering silaturahmi di pengajian-pengajian, jangan ditinggalkan. Sholat tahajud, terus haji. Mau udah main bolanya? Masih jalan gak, gue? Masih. Oke, emang yang main apa ini? Jerman dulu apa? Jerman Inggris. Yang kedua? Ukraina sama apa? Nanti dulu kita ngaji dulu sebentar lagi nih. Yang pertama, kita harus menghormati kedua orang tua. Yang kedua, menghormati saudara laki-laki dan saudara perempuan.
dan jangan melakukan sesuatu yang dibenci oleh keduanya. Dan kita harus hormat, jangan membantah kepada saudara yang lebih besar, dan jangan menyakiti kepada saudara kita yang lebih kecil. Wala yu'diyasi mana? Wala yu'diya, jangan menyakiti sama pembantu. Dan kalau bermain, bermainlah dengan disiplin. Artinya ingat waktu. Gitu, waktunya tidur, waktunya main. Ini mah hampir setiap malam dijadikan main mulu. Bener gak, Mang? Awas, hati-hati. Ini zaman-zaman canggih. Kalau nggak bakalan kita nggak bakalan apa ya tadi Abah bilang, nggak bakalan menguasai atau apa namanya itu, meloncati kepada ilmu pengetahuan zaman. Ilmu zaman, teknologi nggak bakal kita mampu mengejarnya. Udah canggih, tapi bisa kita raih dengan menjaga iman kita. Gitu. Jangan sampai, sekalipun pengetahuan kita terbatas, jangan sampai iman kita yang terbatas. Awas, hati-hati. Itu. Terus sedikit lagi. La siyama idza kana hadun fil baiti naiman aw maridon, dan sama saja kalian jangan tertawa-tawa, teriak-teriak kalau ada keluarga salah satu di rumah itu sedang tidur atau yang lagi sakit. Wallahu a'lam bishawab.